Halo teman-teman investor, video kali ini akan membahas secara singkat mengenai kinerja Astra International, salah satu perusahaan konglomerasi besar di Indonesia yang bisnisnya terdiversifikasi di 7 segmen usaha yang berbeda. Bagaimana kira-kira prospek sahamnya ke depan? Apakah masih segitu-segitu aja? Tonton video ini sampai selesai, oke? Saham Astra International saat ini sebesar 50,11%-nya dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage Limited, yaitu perusahaan konglomerasi besar yang bisnisnya tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Sedangkan sebesar 49,89% dipegang oleh investor publik. Astra International sendiri memiliki 7 segmen usaha yang masing-masing segmennya terdiri dari banyak sekali produk dan perusahaan lainnya. Di segmen otomotif, ada berbagai merek dan jenis kendaraan serta perusahaan khusus pembuatan komponennya. Di segmen jasa keuangan, ada bisnis leasing, asuransi, perbankan, sampai ke bisnis fintech. Kemudian di segmen ini sesuai namanya, bisnisnya adalah alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Di segmen agribisnis terdapat perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Di segmen infrastruktur dan logistik, memiliki aset dari jalan tol di darat sampai ke pelabuhan di laut. Di bidang teknologi informasi, bisnisnya juga cukup luas. Dan terakhir, di segmen properti, ada bisnis properti komersial dan perdagangan properti. Namun walaupun segmen usahanya sangat banyak, segmen yang memberikan kontribusi laba yang signifikan di tahun 2019 adalah segmen otomotif, segmen alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, serta segmen jasa keuangan. Jika ditotal, kontribusi ketiga segmen ini mencapai 96,4% dari laba perusahaan. Dari ketiga segmen ini, yang bertumbuh hanya segmen jasa keuangan, yaitu tumbuh 22% secara year on year, yang disebabkan oleh pertumbuhan portofolio kredit serta adanya perbaikan NPL atau kredit bermasalah. Laba bersih dari segmen alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi hanya naik 1%. Pada segmen ini sebetulnya terdapat penurunan penjualan alat berat dan kerugian di segmen konstruksi. Namun hal tersebut dapat di-offset atau ditutup oleh kontribusi dari kegiatan operasional tambang emas yang baru. Selanjutnya, kenaikan laba yang signifikan terlihat dari segmen infrastruktur dan logistik, yaitu naik 49%, karena terdapat perbaikan pendapatan dari bisnis jalan tol. Dan penurunan yang signifikan terjadi pada segmen agribisnis, di mana laba bersih turun cukup dalam yaitu mencapai 85%. Kontribusi labanya pun hanya 0,9% di tahun 2019. Padahal di tahun 2016 kontribusi labanya sempat mencapai 11%, di mana pada saat itu sektor yang terpukul adalah sektor jasa keuangan akibat peningkatan kredit bermasalah dan kontribusi labanya hanya sebesar 5%. Di tahun 2019 ini kondisinya justru berbalik. Akibat berbagai sentimen buruk yang menerpa komoditas CPO membuat segmen agribisnis ini kinerjanya sangat terpukul. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2019 ini kinerja ketujuh segmen usaha Astra bervariatif, di mana kinerja buruk di beberapa segmen dapat di-offset atau ditutupi oleh kinerja baik di segmen lain, sehingga labanya secara konsolidasi cenderung stagnan, dengan kenaikan hanya 0,16% secara year on year. Kalau dilihat dari kinerja 5 tahun ke belakang, pertumbuhan laba di tahun 2015 negatif, namun setahun berikutnya, di tahun 2016 terdapat perbaikan dan pada tahun 2017 pertumbuhannya mencapai double digit. Namun sejak 2018 pertumbuhan laba Astra International mulai melambat kembali. Kinerja yang cenderung kurang stabil ini disebabkan karena segmen usaha yang menyumbang laba signifikan ada di bisnis yang sifatnya siklikal, yang akan naik turun tergantung kondisi ekonomi. Di tahun 2020 ini akan terjadi perubahan pada segmen jasa keuangan dengan adanya transaksi penjualan Bank Permata kepada Bangkok Bank. Selain itu, baru-baru ini Aviva International Holding juga mengumumkan akan melepas seluruh sahamnya di Astra Life kepada Astra International.
Astra Life merupakan perusahaan patungan antara Grup Astra dan Grup Aviva dari Inggris dengan komposisi kepemilikan saham 50-50. Transaksi ini juga diperkirakan akan selesai di tahun 2020 ini, sehingga dengan adanya kedua transaksi ini, kontribusi laba dari bisnis perbankan akan hilang dan kemungkinan bisnis Astra Life juga akan sedikit terganggu. Kedepannya, Astra International akan lebih fokus ekspansi di 3 sektor, yaitu alat berat, otomotif, dan infrastruktur. Terlihat dari rencana belanja modal dan investasinya sebesar 20-25 triliun rupiah sepanjang tahun 2020 ini. Semoga saja strategi ekspansi ini dapat mendorong pertumbuhan laba perusahaan sehingga harga sahamnya pun dapat kembali bergairah. Karena jika pertumbuhan bisnisnya masih stagnan, harga sahamnya pun diperkirakan masih akan di situ-situ aja alias sideways. Sekarang mari kita melihat valuasinya dari segi rasio PI dan PBV-nya. Ternyata rasio PI dan PBV saat ini adalah yang terendah selama 5 tahun. Tapi apakah hal ini bisa menjadi alasan bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk membeli saham Astra International? Mengingat masih banyak tantangan untuk pertumbuhannya ke depan. Menurut saya, sebagai investor lebih baik kita fokus di segmen usaha atau anak usaha Astra yang masih memiliki kinerja yang baik dan prospek pertumbuhan yang signifikan. Nah, kalau teman-teman sendiri apakah punya pendapat lain? Boleh share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Happy learning, happy investing.